Jody Wai. Halo, Halo. Mas Jody. Halo Mas Alvin, halo. Hai. Terima kasih sudah Iya. datang di sini Mas Jody. Oke, terima kasih kembali Mas Alvin udah ngundang ke sini. Wah, aku seneng banget. Sampai terharu aku. Waduh. Terharu banget. Yes, YouTuber-YouTuber besar yang udah ada di sini. Wes. Yes. Terakhir yang duduk di situ tuh Mas Andrion Pratikto, Mas Jody. Widih, semoga Rezekinya nular ya. amin ya Amin, Allah. amin. Amin. Ya Mas Jody, ini sebenarnya kita kepo nih. Iya, Mas Jody itu udah berapa lama sih nge-YouTube? baru Mas, aku anak baru di YouTube. Serius? Iya. Dari tahun berapa memang? Dari ya mulai kalau channelnya sih ya, channelnya itu dari 2015 tanggal 14 14 Januari 14 Januari. 2015. Wih. Itu nguploadin bis-bis pahala kencana dulu ya, cuma nyimpen-nyimpen aja. Oh. Nyimpen-nyimpen tapi ya mulai serius ke YouTube itu 2020 awal lah, Mas. 2020 awal. Iya. Oh, berarti pandemi ya? Sebelum Sebelum pandemi. Oh, beberapa dulu. bulan sebelum pandemi. Oh, dulu kalau nggak salah itu channelnya Mas Jody itu kan dulu nguploadin pahala kan ya? Iya, cuma nyimpen aja. Oh, nyimpen aja. Iya, nyimpen video gitu selama Ah. trip ya, cuma pahala tok sing tak maniani berarti. Oh, gitu. Iya, aku maniani bis itu gitu. Oh, dulu manianya pahala. Pahala kencana W2 The President Style dulu. Wih. Dulu. Supirnya siapa dulu? Cak Karno. Masih di pahala. Sekarang sudah pensiun beliau. Oh, gitu. Pensiun. Kenapa kok sampai memaniai pahala dulu? Dulu, Khususnya W2 ya. Kalau nggak salah dulu yang terkenal tuh W5 kan? W2, W5 ya sama-sama kencang semua sih. Sama-sama kencang. Ya W series itu kencang semua dulu. Mm-mm. Dulu karena ya krune yang lebih akrab itu. Karena dulu dari Kernetnya sih lebih tepatnya. Kernetnya Om Dian itu kenal dari 2009-an. Oh. Dulu masih pahala masih ombak-ombak gitu. Hmm. Baru-barunya Jupiter dulu. Oke. Dulu kalau nggak salah sampai ngoyot-ngoyot di garasinya pahala kan ya di Solo itu sampai Iya, ngikut-ngikut Pabelan gitu sih ya. Pabelan ya. Pabelan ya dulu yo ngikut-ngikut gitu. Ya zamane masih apa ya masih kawul Mas sampai sekarang sih. Bisa aja Mas Yes. Jody ini. Mas Jody sekarang setelah upload di W2 itu ya. Kan akhirnya memutuskan untuk jadi YouTuber di 2020. Iya. Nah, itu kok bisa? Dari rentang waktu dari W2 dulu tahun berapa berarti itu? 2015, 2015. 2016 Ya, jarang banget dulu. 2015 sampai 2020 itu Mas Jody kemana? Ya, Gak main bis-bisan. YouTube. Bis-bisan aja. Tok. Nggak pernah ngerekam, nggak pernah ini. Malah intensitasnya itu lebih kenceng dulu. Oh, ngonten ya. Tapi nggak ngonten, Oh. cuma ngebis aja. Sama ngumpulin karcis gitu. Kalau nggak salah dulu sering upload di Facebook gak sih? Ya. Dulu onboard apa gitu mesti Iya. tulisin gitu. Kalau sempet gitu tak tulisin. Terus baru kepikiran YouTube di tahun 2020. 2020 awal. Kenapa kok pikiran YouTube? Karena dulu kan punya pacar, Mas. Nah, sekarang udah jadi mantan pacar, jadi istri. Oh, iya. Iya. Itu dulu itu nggak ngebolehin kalau ke terminal, Mas, dulu. Oh, gitu. Soalnya terminal kan ya kelam, Mas. Soalnya dulu aku yo bandel dulu di terminal, nakal lah ibaratnya. Di terminal itu yo nakal di Tirtonadi itu pintu timur. Hitungannya nakal. Terus yo demi menghindari hal-hal negatif, ya udah ngelarang lah. Otomatis setahun nggak ke terminal, nggak ngebis sama sekali yo karena dilarang dulu yo bucin banget tuh, Mas. Jomblo suwe, nggak punya pacar, sekalinya punya pacar yo nurut banget gitu kan, Mas. Alhasil aku cari cara biar bisa ngebis maneh, terus bisa berhubungan sampai dulu ya sampai aku kan desain interior, Mas. Jadi gambar-gambarin bis dulu kan karena dilarang ke terminal gitu. Sekolah desain interior apa gimana? Iya. Lulusan desain interior. Oh. Terus
Ya wis gambar-gambarin bis terus ya sampai gitu Mas, saking ya cinta banget tapi waktu itu kan Iya, dilarang. dilarang. Terus akhirnya memutuskan bikin YouTube untuk bisa ke terminal. Ya, itu tujuan utama. Biar bisa nge-bis lagi, biar bisa lihat bis lagi gitu. Oh, jadi YouTube ini sebenarnya sebuah alasan aja Mas. Ya. Ya hitung-hitung berhadiah. Yo alhamdulillah sampai sekarang. Berarti awalnya itu memang kegelisahan karena nggak boleh ke terminal sama pacar. Iya. Ini alasan YouTube paling aneh sih berarti. Sumpah Mas, sumpah. Ya, gara-gara itu. Karena dilarang dulu. Karena yo di terminal dulu yo masane kelam memang aku. Kelam itu gimana Mas? Kelamnya yo pokoknya yo mohon maaf ya. Iya, dulu yo. Terus pokoknya minuman keras apa segala macam. Oh, hal-hal negatif lah ya. Negatif yo, gebukin orang, ada Serius? iya. Dulu. Gebukin siapa? Maling. Oh, copet, Mas. Ya, maling gitu copet, di terminal gitu. ya? Sing rese pokoknya ya dulu kan ya kayak gitulah. Oh. Mas Jody ini emang asli Solo. Aslinya campuran Mas, Solo Bogor. Solo Bogor. Iya. Solo Bogor campuran. Bapak Solo gitu. Bapak Solo, Ibu Bogor. Dari kecil dari Bogor 2013 pindah Solo. Oh, 2013 pindah Solo. Iya. Oh, terus kenal teman-teman Bismania itu di tahun berapa? 2009 2010-an. Oh, udah di Bogor ya waktu itu ya? Dia dari Bogor. Oh, dari Bogor. Ya. Dulu Bismania apa sih, Mas? Bismania.com. Oh, Bismania.com. Iya. Oh, sama kayak Mas Opang ya berarti ya? Sama Mas Opang. Terus ya dulu awal-awal kenal itu ya sama Mas Tejo Jati Prayogo kalau Tejo Batas Eksekutif dulu. Oh iya, tahu Tejo Tejo Batas Eksekutif. Iya, itu terus ya sama teman-teman yang lain lah, sama Grandy gitu. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi awal nge-YouTube ini malah buat alasan sebenarnya. Terus keterusan akhirnya. Keterusan sampai sekarang. Keterusannya karena apa Mas Jody? Ya karena menghasilkan uang. Alhamdulillah. Menghasilkan uang ya, dapat uang dari situ ya. AdSense pertama dari awal upload Mas. Itu berapa lama bisa menikmati AdSense waktu itu? Setahun Mas. Oh, setahun setelah pertama kali upload. Iya. Itu yang $100 itu ya? Bukan? Iya itu $100. Tapi kan ketunda dulu karena pinnya apa segala macam gitu. Waktu itu sempat ini juga sih di dismonet gitu karena pinnya nggak datang Mas. Oh, nyasar neng Amerika Mas. Koyo nyasar neng Amerika terus aku bingung toh, galau. Iya. Terus mari ngono ya wis aku iki Mas. Tak cari cara gimana ya. Terus ya wis ternyata bisa foto KTP kayak pinjol jadi. Kayak pinjol thread. Besok cair Mas. Cair berapa tuh? $100 itu? Enggak, alhamdulillah karena ketumpuk Mas. Itu ketumpuk. Alhamdulillah pertama kali dapat itu 16.100.000. Wih, ketumpuk loh ya. Itu ditumpuk ditimbun gitu ya? Iya, ditimbun. Terus kayak penimbunan solar. Metu ngono duitnya cair. Iya. Terus sampai sekarang makin semangat ya, ada AdSense terus itu. Iya, sekarang udah per bulan berarti ya? Per bulan alhamdulillah. Alhamdulillah udah kayak gajian lah. Iya, alhamdulillah. Nah, Mas Jody ini kan diketahui sama netizen itu kan sebagai spesialis bumel atau kitab bumel berjalan. Itu memang dari dulu suka bumel atau emang Dari dulu suka bumel? Dari dulu. Jadi dari awal memang tertarik bis itu ya bumel. Oh gitu. Dari 2009 2010-an memang ya sangat tertarik di situ. Touringnya memang bumel terus dari dulu. Enggak bumel terus, tapi ya memang lebih tertarik ke situ. Oh. Enggak melulu bumel tapi lebih tertarik ke situ. Apa yang bikin bumel menarik bagi Mas Jody? Sistem kerja dan kencang. Speed hunter ya memang ya. Speed hunter dan juga sistem kerjanya yang enggak sama bis-bis malam gitu. Sistem kerjanya yang lebih kru itu lebih ribet. Oh gitu. Kayak gimana sih sistem kerjanya? Ngatur selah, toweran, terus gimana caranya dapat uang solar, uang pendapatannya, gajinya sendiri itu kan
tergantung mereka. Oh, ini kita bagi dulu ya Mas Jody. Kan Iya. ada kalau nggak salah bumelnya ada 2 kan. Ada Iya. yang premi, Nah, ada yang setoran. setoran. Iya. Nah, kita yang premi dulu deh. Iya. Premi dulu itu yang toweran itu tadi. Semua toweran. Ya zaman-zaman Oh. sekarang itu semua toweran. Jadi Oh ya, gitu. kalau toweran itu ngaruhnya selah, Mas. Sebentar. Ini teman-teman ada yang nggak tahu. Toweran itu apa sih? Toweran itu kabar-kabaran antara bis depan sama antara bis yang crash, Heeh. nanya kabar posisi bis depan atau belakangnya gitu. Oh. Jadi biar ngatur jarak lah ibaratnya. Belakangku di mana gitu kan. Otomatis gitu. Nah, otomatis kan kalau belakangnya dekat dia lari atau depannya dekat dia lari ngejar. Nah, gitu. Oh, Gitu. jadi anu ya apa? Iya. Ngatur strategi gitu ya. Ngatur strategi. Nah, strateginya itu di situ. Jadi supir kru itu pusing kepalanya udah nyetir, kemerungsung, kepalanya otaknya harus berpikir gimana caranya mencari pendapatan mencari itu. pendapatan di situ. Oh. Tadi apa aja yang bikin menarik? Toweran, terus apa tadi? Ya ngatur selahnya, terus Ngatur selah itu apa? ya itu tadi. Ya toweran itu tadi ya. Jadi habis toweran alhasil selahnya gitu diatur gitu, Mas. Oh, biar nggak terlalu jauh sama depannya, sama belakangnya ya, gitu gimana ya. strateginya masing-masing. Heeh. Strateginya masing-masing tiap kru itu kan pemikirannya beda-beda. Oh. Tiap kru bis, misal supir gandeng sama kernek A, pengennya ngajak lari terus, yuk lari terus. Gandeng sama kernek B pengennya ngunduri terus, yuk mundur terus. Wes pokoknya tergantung. Semua nggak bisa apa jenenge, Mas? Gak bisa diatur strateginya. Nah, iya nggak bisa sama. Tergantung siapa yang dibalik kemudi gitu ya. Nah, ya tergantung situasi dan kondisi juga. Jadi Itu yang bikin Mas Jody menarik ya. Iya, karena lebih strategik gitu ya. Lebih strategik lihat krunya gini gitu. Oh. Nah, dari dulu itu memang udah tertarik bumel kan? Iya. Itu bumel semua udah dicobain? Enggak semua, belum semua. Cuma ya di Pulau Jawa kalau sama yang belum nge-YouTube, alhamdulillah beberapa jalur ya udah sih, hampir semua jalur udah. Hampir semua jalur di Pulau Jawa udah. Jalur, tapi enggak semua banget. Ya paling pelosok-pelosok yang belum, Mas. Kayak kayak perintis-perintis gitu ya. Nah, ya kayak perintis-perintis kayak Tasik Cineam belum. Kalau Tasik Cikatomas, Cikalong gitu-gitu udah gitu. Terus apa namanya? Yo Pelabuhan Ratu Bogor, terus itu belum. Udah. Itu pokoknya ya sampai ke Jawa Barat, Banten gitu. Sebelum nge-YouTube. Kalau boleh tahu nih Mas Jody ya. Iya. Itu pengalaman yang paling Mas Jody inget sampai sekarang dari dulu ngebis kan dari tahun 2015-an ya? 2009 ya? Iya 2000 ya sebenarnya dari kecil cuma udah intensitas tinggi. Intensitas tinggi 2010 ke atas lah. 2010 ke atas sampai sekarang. Iya. Bumel. Yang paling Mas Jody inget sampai sekarang nggak pernah lupa. Kejadian di mana? Naik PO apa waktu itu? Kalau itu aku bingung, Mas. Soalnya paling ya ini, Mas, Laka, Mas. Oh iya, Laka ya. Iya, Mas Jody ini kalau nggak salah paling sering Laka ya di YouTube-nya. Iya. Paling ada kejadian maksudnya. Mungkin, Mas. soalnya kita nggak nyari, pokoknya ya apa adanya kita tampilin. Iya, gitu. makanya. Apa adanya. Aku nggak nyari kusut-kusut, nggak nyari biar apes gitu-gitu. Biar viewers tinggi apa enggak kan. Terus ya udah, alhamdulillah masih seadanya kan iya, gitu. Seadanya. Ya udah ini gitu. Ya ini ceritaku. Iya, berarti cerita ngebisnya Mas Jody. Iya. Nah, itu kalau kita lihat nih teman-teman ya di YouTube-nya Mas Jody, itu sering banget ada Laka. Kayak contoh ya Mas Jody ya, saya lihat itu ALS. Iya. ALS itu kan kayak ditabrak truk dari belakang. Iya. Barusan kemarin Sinar Mandiri. Iya. Itu adu banteng kalau nggak salah kan? Hampir adu banteng. Hampir adu banteng, senggolan akhirnya. Iya, senggolan kan. Terus naik apa ya? Kemarin bis kecil di Jawa Barat ada motor. Ya, motor. Kami itu ya. Budiman, aku baru inget. Iya, Budiman itu. Terus apalagi ya, banyak kayaknya. Itu kenapa Mas Jody kok sering itu? Kira-kira kenapa Anda? Aku nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Ya itu ya namanya kejadian jalan nggak ada di kalender kan, Mas. Namanya mungkin ya mungkin pas lagi ngepasi
ngepasi kerekam juga. Aku yo ya nggak tahu juga, intinya yo ya kuasa Tuhan lah. Allah. Yang paling sering ditanyain orang-orang tuh yang ALS, Mas. Iya. Itu ceritanya gimana sih? Kok bisa? Kan itu awalnya apes habis solar. Terus kan kalau nggak salah krunya sampai minum air hujan apa itu. Iya kan? Iya. Terus Betul. ditabrak truk dari belakang. Terus maksain jalan. Itu gimana sih? Waktu itu ceritanya gimana? Awal naiknya dari mana? Itu awal naik dari Jogja, Mas. Jogja ke Pekanbaru waktu itu. Memang awalnya beli tiket Pekanbaru dulu biar kalau ada apa-apa nih, ya kan. Itu maksudnya kan soalnya orang tua sekarang tinggal di Pekanbaru bisa langsung pulang gitu. Lalai ada apa-apa tenan. Tenanan ada apa-apa itu dia dari Jogja udah nerjang banjir. Terus dari Jogja kan lewat selatan Purwokerto, Bumiayu, Tegal itu ke Pati, Mas. Tegal ke Pati? Iya. Balik lagi? Iya. Ngambil penumpang dulu. Ke Pati, terus ya istirahat berapa jam sampai berangkat sampai Pati pagi, siang berangkat, pecah ban di Semarang. Pecah ban di Semarang. Iya, terus lanjut jalan lagi sampai ke kehabisan solar pertama itu di Tol Dalkot. Kehabisan solar di Tol Dalkot. Iya. Itu kalau nggak salah setahun yang lalu kan ya? Iya. Itu udah zamannya barcode itu ya? Mungkin Mas, aku ya lupa. Pokoknya langka banget waktu itu soalnya. Memang langka banget. Terus ini apa namanya? Dalkot. Terus sampai Merak nginep, Mas. Sampai Merak tengah malam. Udah gitu nginep dulu. Terus subuhan ayam berkokok baru berangkat lagi. Istirahat itu di Merak. Iya, ya berarti kalau bahasa ya nginep lah. Sama kayak Wildani naik PMTO kan nginep gitu. Ya itulah bis lintas jarak jauh itu memang ceritanya luar biasa. Terus habis itu berangkat udah aman habis kehabisan solar, ngantri solar segala macem, kaca pecah, pokoknya hal-hal yang gitulah. Ngantri solar. Kaca pecah di mana? Kaca pecah di pom bensin. Tuh, ditipu ke orang? Enggak. Dibanting anak pemuda itu mau masuk nutup pintu, itu penumpangnya juga sih. Masih ABG lah. Jeder sampai kacanya pecah. Itu terus macam-macam sampai akhirnya di daerah namanya itu habis Simpang Somel ke sana lagi, daerah aku lupa nama daerahnya. Itu puncaknya yang laka itu ya? Iya, itu di situ. Itu lakanya gimana sih awalnya? Jadi kan berangkat normal awalnya ya inilah. Nyari solar enggak ada. Sampai di turunan terus nanjak gitu kan, tipikal lintas Sumatera. Tikungan gini, Mas. Terus habis itu udah kehabisan solar di situ. Kehabisan solar di situ. Nah, udah gitu nggak ada solar sama sekali itu di situ. Udah gitu si Cincunya, supir satu ya, Cincu kan, driver Cincu itu satunya. Apa? Cincu itu driver satu di bis itu ya, komandannya lah ibaratnya yang ngatur segala keuangan, segala perjalanan gitu di situ. Itu namanya Bang Fauzi. Nah, itu nyari solar, bawa jerigen, nunut L300 apa Traga gitu lupa aku. Itu terus cari solar ke depan, ya kan. Nah, karena kan susah solar apa segala macam waktu itu. Itu nyari solar lah dia. Iya, nyari solar. Ikut sama L300 itulah. Iya. Ke POM kayaknya. Iya. Habis itu udah gitu kan bis nggak ada lampu hazardnya, salahnya di situ. Lampu hazard nggak ada. Jadi pas parkir itu posisi di tengah jalan kan. Tengah jalan pas di tengah jalan gini. Di tikungan nanjak, lop-lopan lah, jalur lop-lopan. Cuma dikasih jerigen sama batang kelapa hijau itu, kelapa apa yang udah pohon ini kelapa, batang kelapa. Batang kelapa itu terus sama kerneknya, sama penumpang beberapa itu pakai flasher gini-gini gitu. Oh gitu. Pakai flash HP.
Itu posisi hujan gerimis, Mas. Hujan gerimis. Hmm. Jam aku masih inget banget waktu lakanya ditabrak itu 01.42. Tak inget itu. Oh, jadi pasang nomor togel, Mas. 0142. 01.42. Nah, habis itu ya udah. Terus kan bis diem kan otomatis. Iya. Kehabisan solar, bingung kan mau ngapain. Iya. Terus ya mondar-mandir sampai aku di depan bis posisi pojok Heeh. ngobrol sama penumpang. Itu yang enggak dari Jogja. ngerekam ya waktu lakanya tuh, enggak ya? Enggak pas ngerekam. Ngobrol sama penumpang yang dari Jogja juga sama-sama perjuangan lah ibaratnya. Iya, iya. Nah, itu ini aku posisi di depan bis ini pojok kiri. Dia di ngadep ke bis. Terus dia langsung teriak mundur, aku yo kaget, jeder. Posisi untung bis di handrem, tapi ada dorongan saking kerasnya itu kan. Iya. Ada dorongan, aku ketabrak bisku sendiri. Ketabrak Mas Jody? Iya. Jadi sempat ketabrak soalnya kan bis tetap geser kan. Oh. Jadi jeder. Terus aku yo gini-gini, untung masih bangun nggak jelungkup gitu, tak tahan gitu kan. Terus langsung tak lihat sakit, ke Mas? kanan. Yo sakit, Mas. Tabrak bis ya. Dilihat ke kanan? Iya. Lihat ke kanan, udah hancur itu, Mas. Truknya gitu. Truknya. Ada keneknya enggak truknya itu? Kan Nggak sebelah ada. kiri kan kalau enggak salah. Untung nggak ada. Oh. Terus habis itu aku langsung naik ngambil tas yang paling aku soalnya bawa laptop waktu itu. Iya. Bawa laptop, tas langsung tak ini. Takutnya ada yang namanya penjarahan apa segala ya, macam. diamankan nah, lah. amankan, tak gendong sendiri. Turun aku nyariin orang-orang yang di belakang itu. Ternyata alhamdulillah aman. Keneknya itu hampir meninggal gara-gara hampir kesamber itu. Tuh ditarik sama orang-orang di situ. Posisi kernetnya di mana? Itu di belakang, pas di truk itu. Astagfirullah. Jadinya untung ditarik sama orang itu. Nyaris berapa detik lagi tuh. Oh, berarti waktu itu dia posisinya di belakang. Truk itu kan mau nabrak belakang. Iya. Itu ada hampir narik dikit. orang gini iya, ya. Itu. Kernetnya posisi nggak ngeh itu ada truk. Nggak ngeh gitu. Menurut orang-orang situ untung ditarik sampai ke jatuh ke selokan dia. Jatuh ke selokan yang parit sampingnya itu. Aku lihat itu pecahan kaca sama ember itu nyampe mental ke depan bis, Mas. Jadi yang jerigen yang buat ini dam gitu. Galon kan kalau nggak salah itu. Iya, pokoknya kelempar itu sampai ke depan bis. Jadi ngelompatin bis itu galonnya yang buat tanda-tanda itu. Itu pengalaman laka yang paling Ekstrim. kayak ngeri ya. Iya, paling ngeri itu. Paling ngeri. Untung ya kita Mas Jody nggak kenapa-napa ya. Iya. Tapi uniknya Mas Jody ini kan suka speed hunter ya. Iya. Kan itu menantang agak ya kita bisa tanda kutip menantang maut ya. Tapi takut naik pesawat. Iya, Mas. Kenapa? Takut kalau naik pesawat. Ya kalau naik pesawat itu ya bawaannya kalau semisal yang ada apa-apa gitu takutnya langsung ya hilang. Iya. Gitu kan. Pesawat ya kan tak terselamatkan. Ya kan kalau misalnya naik bis misalnya ya kan ya kita kan apa ya namanya musibah juga kan kita nggak tahu. Cuma kan keselamatan di bis sama di pesawat itu kan harusnya lebih tinggi pesawat, Mas Jody. Kenapa kok iya kan mengakui kan Mas Jody. Tapi kok malah takut pesawat? Kenapa? Bis bisa antisipasi, Mas. Bisa antisipasi. Kayak tadi ya, bisa loncat gitu ya. Loncat. Oh, gitu pemikirannya. Tapi kalau pesawat laka ya laka gitu ya. Jadi kayak udah ngelincer gini-gini nih. Ya kan pernah juga aku naik Sumber waktu itu. Udah pas di Sragen, tikungan gitu, balapan sama Mira kan. Udah gitu dia melontar kan posisi hujan gerimis gitu. Bannya selip, udah gini, set udah nggak karuan gini. Untung drivernya jago, itu bela ribon itu. Pak Gun, wah asli. Kata kernetnya, rem. Terus kata Pak Gun nih, ojo di rem ngene iki. Wis sampai mandek, selip lah. Iya, selip.
Selip itu hampir guling kan. Aku wis gini wis. Oh, jadi Pasang menurut Mas badan, Jody iya. kalau bis itu lakanya bisa diantisipasi. Ya. Kalau pesawat kalau laka ya udah laka, kita nggak bisa Iya. antisipasi apa-apa gitu. Iya. Itu yang membuat Mas Jody takut naik pesawat. Iya, Berarti nggak pernah naik pesawat sama sekali. enggak pernah. Mungkin kalau pesawat buka Bumel, Mas Jody naik kali ya. Ada itu Apa? yang dinaikin Mas itu kemarin. Apa Jember apa Banyuwangi? Oh, susi Banyuwangi air. Sumen, Akas papat itu Mas. Kayaknya Akas 4 itu Mas. Iya, saingannya Akas 4. Muncar Kalianget. Iya, iya. Via langsung. Iya. Via tol panjang banget itu. Iya, Mas, iya, langsung iya, cus. Iya. Kali hangat muncar. Saingannya Akas 4. Iya, Tarifnya itu. selisih 100.000 kalau nggak salah ya. Iya, ya lumayan kan buat ningkat waktu 100.000. Tapi ya nggak takut Mas tahu, Jody. Ya. Iya. Aku malah kalau pengen naik pesawat ya, sing pengen tak naikin ya kayak pesawat capung-capung gitu dulu. Sekarang. Kalau seumpamanya ada kesempatan naik pesawat, pengennya naik pesawat yang kecil-kecil gitu dulu. Oh. Soalnya kan goncangannya apa udah lebih berasa tuh Mas. ya. Ekstrim kan, lebih ekstrim. Mm-mm. Baru naik pesawat yang gede gitu nggak kaget. udah pernah naik pesawat capung gitu kan. YouTube Gini-gini. satu-satunya YouTuber yang kayaknya naik pesawat takut cuma Mas Jody kayaknya. Iya mungkin. Satu-satunya YouTuber Tahu, yang laka masuk YouTube. Satu-satunya YouTuber yang takut Iya. naik pesawat. Unik sekali Anda ini ya. nggak tahu Sis apa adanya gini tuh. Iya. Ah, Mas Jody ini juga habis nikah ya. Selamat ya Mas ya. Iya, selamat. Makasih Mas. Iya. Selamat juga Mas. Iya. Udah nikah toh? Ya sudah, Ya kan udah. tapi saya duluan jauh. Iya, tapi tak selamatin Oh sekarang. nggak iya, apa-apa. siap. Kalau boleh tahu nih, Iya. Mas Jody kan dulu tadi kan cerita kalau mantan pacar yang ngelarang Heeh. untuk naik bis. Iya. Terus akhirnya ya karena negatif itu kan mungkin Iya. jadi dilarang. Heeh. Terus kemudian ya ada positifnya juga Mas. Iya. Ya terus kemudian nyari alasan YouTube tadi Iya. untuk bisa naik bis. Iya. Dan sekarang udah dinikahin. Iya. Kenal di mana sih sebenarnya Mas? Itu kenal di kampus waktu itu. Mas. Oh gitu. Iya, di Mas jadi kampus. jurusan apa dulu? Desain interior Di UNS. di Usahid namanya. Usahid. Universitas Sahid Solo. Oh, iya. Iya, itu. Terus yaudah kan. Nah, ayang bebek ini itu dulu. Gak apa-apa. Ayang beb. Ayang beb ini dulu kerja Mas di restoran di situ. Oh, di Usahid itu. Iya, tapi di restorannya bukan kantin gitu, tapi ada dia punya Hmm. restoran gitu. Nah, itu Mm-mm. ditongkrongin lah. Hmm. Ditongkrongin udah gitu ya. Yo wis pertamanya teman biasa kan. Mm-mm. Tresno Witing Tresno Jalaran Jalaran Soko Kulino. Nah, itu Mas. Kata orang Jawa kan gitu. Itu tahun berapa berarti kenalnya? 2018, Mas. Oh, berarti mau YouTube itu tadi ya? Iya. Jadi ya nggak kepikiran kalau nggak gitu ya nggak nge-YouTube sampai sekarang mungkin. Iya. Karena Berarti rezekinya jalannya di Iya. situ Mas, sudah diatur. karena aku males foto aja buat moto bisnya itu kadang males gitu. Ya wis. Ya udah ngebis aja cuma tak tulis kadang di status Facebook on board Heeh. sumber selamat W7433UY gitu tok gitu. Mm-mm. On board apa gitu doang. Terus tak update status gitu doang kadang ya sama foto nih. Eh. Iya. Terus pas waktu 2018 juga itu Liga Tiket juga kan. Ya, ya kolektor itu. kan. Ya alhamdulillah juara pertama waktu itu. Ya yang Bumel kan. Iya, lembaran Lembaran juara kan. pertama. Iya. Bukan yang sampul kan ada 2 waktu itu. Iya, ada 2 waktu itu 2. Mm-mm. Yang juara pertama lembaran waktu itu. Mm-mm. Ya wis, paling ya moto-moto tiket sama itu. Oh, berarti Itu. ada andil pasangan terhadap karir YouTube-nya Mas Iya. Jody. Iya. Kalau nggak gitu nggak nge-YouTube Anda. Iya. Ada Padahal aja. ya ini sih. Tapi yo gimana ya? Gimana? Lupa aku mau ngomong apa. Lupa Mas. That's why orang-orang manggilnya Mas Jody Jody Y. Iya. Itu emang dari dulu namanya Jody Y apa gimana sih? Iya nama itu Mas.
Y-nya itu kan singkatan, Mas. Apa Y? Wahyu. Oh alah. Wahyu. Dari zaman Wahyu. Facebook kan Y itu? Iya. Facebook, Instagram ya Y. Berarti Y beneran sama Mas. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Waduh. Aduh dulu. Kita langsung beralih ke pertanyaan netizen aja Mas ya. Iya. Kita lihat dulu. Ini karena tadi aku ngedrop question Mas. Question Iya. di Instagram itu banyak banget yang nanyain Mas Jody. Ini dari Mas Agung Raka. Pernah Iya. naik bus tapal kuda sampai kusut gak Mas? Kusutnya tarif atau dioper? Kalau ya kusut tarif pernah, dioper pernah juga. Nah itu kan kalau buat teman-teman yang nggak tahu bis tapal kuda itu kan kusut banget kan ya. Iya. Maksudnya kan Jember sistemnya kan Banyuwangi nggak jelas gitu. kan. Setoran sih. Yang Sistem setoran yang kusut. yang jelas kan cuma AK4 kan. AK4 ya, AKAS Group lah sama beberapa laju yang sistemnya premi. Ada juga yang laju setoran tapi tertib karena langganannya udah banyak gitu. Oh gitu. Iya, Itu ada ya karena bis-bis. Mas Jody suka Bumel itu karena keunikan tersendiri itu ya. keunikan tersendiri. Pernah ya digetok tarif ya pernah juga, tapi ya udah ya nggak apa-apa. Digetok tarif sampai berapa Mas? Dulu waktu itu aku sampai lupa pokoknya naiknya itu sekitar 20 ribu. Masuk YouTube itu? Enggak, belum nge-YouTube. Terus tapi kalau tapal kuda sama pantura zaman dulu pada saat itu waktu aku intensitas bis-bisannya masih banyak banget gitu. Itu sama pantura Jateng Mas, masih lebih parah pantura Jateng dulu. Oh iya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu ya naik Bonanza gitu-gitu itu lebih ekstrim sih kalau menurutku. Menurutku. Jember Banyuwangi gitu ya alhamdulillah udah sering coba. Jember Denpasar juga sampai hatam dulu 2 bulan Mas nggak pulang Mas. Iya. Jadi ngehatamin bis-bis Jawa Timuran itu 2 bulan lebih di jalan pernah gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Jody, kan Mas Jody kan YouTube kan udah ya lumayan lah kita bisa lihat 126.000 subscriber kan ya. Alhamdulillah. Kan sering naik Bumel. Itu krunya ada yang kenalin gak sih? Ya ada. Paling kalau krunya kenalin nggak mau getok tarif kali. Iya, kalau semisal kita kalau sebelum ini biasanya ya seringnya izin dulu Mas, kayak bis-bis setoran gitu. Kita pun semua lah, hampir semua pasti izin. Sumber gitu, ya izin juga. Izin video ya. Lah. Kayak gitu kru kan otomatis tahu wah ini ada YouTuber apa ini ya terserah mereka. Yang penting kita udah izin ya. Izin kan ibaratnya kita kan tamu di situ kan. Ya budaya berarti Mas Jody ini di setiap kontennya budaya izin dulu ya. Izin dulu terhadap ya. kru mau ngonten gitu ya. Iya izin dulu biasanya gitu. Pernah nggak sih nggak diizinin gitu? Pernah. Apa kalau boleh tahu PO-nya? Kalau misalnya Mas Jody nggak mau sih nggak apa-apa. Ya ini Sugeng Rahayu Mas. Pernah Sugeng Rahayu juga pernah. Sugeng Rahayu pernah. Terus Mira ya pernah juga. Terus habis itu ya turun. Turun pindah belakangnya. Itu krunya kan yang nggak boleh. Kalau perusahaannya kan welcome aja sebenarnya. Welcome aja sih. Welcome aja kalau perusahaan. Bumel terjauh yang pernah dinaikin dari Moeh Anwar. Apa terjauh? Bumel kalau terjauh itu kalau nggak salah Jogja Banyuwangi itu nggak sih? Iya Jogja Banyuwangi, terus ada Sumenep Cirebon. Oh iya Sumenep terus Cirebon. Jember Kuningan pernah semua sih. Pernah semua. Itu terjauh yang mana ya Mas ya kalau boleh tahu? Terjauh itu Sumenep Cirebon itu ya? Unda-Undi sama Jember Kuningan sih Mas. Jember Kuningan. Harapan kita juga. Oh. Iya itu juga lumayan jauh juga, sih. Itu terus ya Sumenep Cirebon itu juga jauh. Pokoknya ya sama-sama jauh tapi pasti soalnya simpang siur Mas itu infonya kan. Tak cari di Maps, tak ukur sendiri gitu ya. Jalurnya kadang kan ada yang beda-beda gitu kan. Terus lewat mana gitu. Terus kayak lewat arteri sama lewat tol aja kan selisih juga kilonya kan. Nah, itu sing apa ya, kalau ditarik langsung Jember Kuningan lebih jauh. Kalau ditarik langsung, tapi kan kita nggak tahu rutenya. Iya. Rute-rutenya gitu. Lek nyanyi suaramu penak, iku sarapannya apa Mas dari Dezan Rahmanus ya. Mas Jody ini kan kalau nggak salah sering nyanyi juga kan.
Dulu kalau nggak salah juga di YouTube-nya Mas Jody itu ada ada Iya, coveran. lagu, iya, Iya iseng-iseng kan? Mas. Heeh. Ya kan karena ya nggak aktif YouTube gitu. Ya cover masukin aja udah gitu kan. Karena ya memang hobi juga sih. Hobi nyanyi. Iya. Nggak pernah kepikiran jadi penyanyi kafe gitu. Pernah udah jadi penyanyi kafe. Oh, pernah. Pernah. Kapan Waktu itu? kuliah 2017 2018 lah. Nggak Itu. pengen ikut Indonesian Idol apa? Enggak sih, Mas. Ngebumel lah ya. Ya, ngebumel. Jadi unik juga nih YouTuber Iya. bis yang bisa nyanyi kayaknya cuma Mas Jody kayaknya. Apa aja yang pernah laka dimasukin YouTube. Nggak mau naik pesawat, bisa nyanyi. Mas Jody doang kayaknya. Dari Sanditama.14. Spill kronologi yang sama Mas Sayuti, Bang. Waduh, Bahaya kayaknya nih. Bahaya itu, Mas. Itu kenapa sih dulu? Bahaya. Kalau sama yang Sensor aja lah. kemarin ya. Sensor aja kalau misalnya nggak mau cerita. Ya, di jelek-jelekin sih intinya gitu. Karena Sama ya kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu permasalahannya, asal ngejudge aja gitu kan. Maksudnya lu lihat tuh asik bahasanya. Iya, nggak apa-apa. Dari medsosnya aja gitu, dari ya ini tidak semua apa yang di medsos itu baik coy, aslinya kan ya nggak tahu juga real life-nya gimana gitu kan. Itu awalnya gimana sih? Kok sampai kalau aku ngikutin sedikit ya. Iya. Waktu itu kayak Mas Sayuti itu nge-tag Mas Jody. Iya. Karena kayak marah-marah gitu kan. Iya. Ada salah satu YouTuber ya? Iya. Yang ngejelek-jelekin kalian. Itu bener gak sih? Iya, kalau aku konfirmasi ke orang yang ngabarin itu, dia sampai sumpah demi Allah sampai ngadirin saksi. Gitu sih, Mas. Oh, dikonfrontir sama Mas Jody sama Mas Sayuti. Habis itu ya karena ya kita kan maksudnya waktu itu kan ada apa ya, ibaratnya diajak ngambil unit gitu kan, rilisan gitu. Mas Sayuti kebetulan sama aku juga waktu itu kan. Terus ya udah Mas Sayuti kan yo kenal juga sama jajaran manajemen sampai ke owner direksi utamanya juga kenal gitu kan. Mas Sayuti kan artis toh. Lah terus apa namanya, ya udah waktu itu lah orang itu nggak ikut gitu kan, nggak ikut, entah ada acara apa nggak tahu aku juga lah, nggak ngurus. Udah gitu udah gitu ini apa namanya, terus timbullah omongan kayak gitu yang menjelekkan menjelekkan sampai ke pihak manajemen. Sampai juga, manajemen juga. Ya aku ditelepon tanyain gitu, terus nggak apa-apa iki yo krungu tapi nggak sampai tekan sampai atasan gitu, cuma ya sebatas tim editor dan gitu-gitulah. Editor gitu. Dari manajemennya PO itu gitu ya, sama beberapa orang yang deket gitulah. Sampai ngejelekinnya ke manajemen, Mas. Iya, infonya gitu. Dan info itu yang aku dapat loh ya. Mas jadi udah konfirmasi ke manajemen itu bener kayak gitu. Iya, aku ya teleponan juga sama itu waktu itu. Terus udah kan karena mau ambil lagi tapi aku nggak mau gitu kan waktu itu. Tempuk juga acarane yang pertama, terus ya wes gitu, wes males gitu. Terus Mas Jody dijelek-jelekin sama netizen gitu. Kalau sama netizennya enggak. Enggak. Alhamdulillah enggak. Malah support ya. Ya support sih yang aku lihat gitu sih. Tapi mereka tahu lah siapa orangnya. Ya harusnya tahu. Iya. Harusnya tahu sih. Sampai yo wes itu wes pokoknya yo pas banget sama acara ini ulang tahun Adi Putra gitu kan. Ikut juga aku, terus sampai besoknya rilisan lah ketemu Mas, ngejak salaman sama si orang ini. Iya, orang ini ngejak salaman. Terus tak salamin, terus mau tak antemin di situ Mas. Waduh. Asli. Ditahan sama Tito sama Wildani, digeret keluar. Wis jot gitu. Wis ojo ning kene. Soalnya di karyoseri kan. Iya kan gak enak sama yang punya acara kan. Waktu itu kan ya rilisan bis gitu. Ya udah gitu sampai sekarang ya wis. Itu Mas Sayuti juga emosi kayaknya. Emosi jelas lah. Iya sih, namanya nggak ngehargain pekerjaan orang lain kan. Iya. Kan kita sama-sama kan. Maksudnya kan teman-teman YouTuber itu kan saling support lah satu sama lain. Apalagi kayak podcast saya ini kan baru Mas. Podcast saya sama Mas Enan kan baru.
kayak Mas Jody datang ke sini kan ya bentuk Iya, support. heeh. Terus kemarin juga ada Mas Tito, Heeh. ada siapa lagi? Ada Mas Bowo. Iya. Kan bentuk support, saling support Iya, lah betul. satu sama Heeh. lain. Ya, Dan gini loh Mas, ini nggak ada maksudnya circle-circlean gitu, asli nih nggak Nggak ada ada, Mas. heeh. Jadi nih dunia bis itu sempit. Iya. Sekali lagi, dunia Iya, bis iya, itu iya. sempit. Mm-mm. Kamu ngejelekin orang si A Mm-mm. ke si B, terus ngejelekin si B ke si A, ya bakal Dengar. denger dengan sendirinya. Nah, itu Ya. yang orang baru yang di bis misal baru nyemplung, kamu mau naik dengan cara yang seperti itu tadi, dengan cara kotor, ya udah, ya bakal ya dimusuhi Iya, ambek iya, arek-arek iya. kabeh. Iya. Ya karena dunia bis itu sempit gitu Iya, sih iya. Mas. Ya kan- Pelajaran yang kita dapat itu. Iya, siap. Iya kan? Mas Jody Heeh. Teguh. Iya. Itu Mas. Maksudnya kayak mengkambing hitamkan seseorang yang pernah punya masalah sama dia contohnya gitu. Mm-mm. Nah, itu ya sebenarnya ya Kurang ya bijak cuma lah ya. kurang bijak juga. Ya cuma Ya. alasan aja. Padahal ya mereka ada masalah pun kita loh setahun diem yus konco kabeh. Iya. Akhirnya iya. kan tapi kan Satu persatu siapa kena ya. nah kedoknya kan terbongkar semua dengan sendirinya ya kan. Ya Gusti Allah sing bales lah Mas. Gusti Allah iya wis Iya, wis iya, aku diem yo mau Akhirnya kenal. kayak apa ya, kalau akhirnya ekosistem untuk kita saling support jadi gak enak Iya. gitu kan. Heeh. Jadi kalau misalnya ya namanya circle bis, apalagi content creator di bis kan ya. Iya. Itu kan kalau misalnya ada acara besar kayak di Iya, Putro gitu iya, kan, betul. ada acara Hino atau apa Heeh. itu kan ya ketemu-ketemu ya teman-teman Iya, itu ya aja. teman-teman itu aja. Cuma aslinya. kalau ada yang salah satu nggak enak kan jadi Iya. pekewoh lah kalau bahasa orang Jawanya iya. kan. Iya. Iya. Ya udahlah, kita laluin aja Iya, wis biarin. dengan senyuman. Heeh. Gak ngurus ya. Nah ini 2 pertanyaan terakhir Mas ya. Iya. Yang satu dari Adi Agusta 97. Kenapa lebih suka bis Bumelan daripada kelas premium? Emang iya? Kelas premium suka juga, tapi lebih ya jiwa nih Mas. Jiwanya bumel. pernah nonton sleeper nggak sih? Pernah. Yang kayak mewah-mewah gitu pernah ya? Pernah. Juragan 999 pernah. Tapi jiwanya tetap di Bumel. Jiwa bumel. Menikmati nggak kalau naik premium gitu? Kurang. Serius kurang menikmati? Iya. Jadi aku tipikal orang yang nggak seneng sleeper. Asli Nih. kenapa? Yo wis kayak diungkep gitu Mas. Gimana sih Mas? Diungkep. Benar. Ya, Nggak ada pandangan ke depan. Ya. Gitu ya. Oke, di seat depan tapi ada apa meja apa kaca jendelane itu. Begitu. Ya wis tapi ya nggak menikmati turut tok ya kan. Nggak nyapo kayak wong opname. Terus kalau biasanya ngebis gitu kan aku biasanya ke depan ngobrol-ngobrol sampai kru. Iya. Terus sama kemarin tuh sama Dimho waktu pas Juragan 99 numpak sleeper neng ngarep terus ya kan. Di depan terus. Iya. Ngobrol-ngobrol samanya sambil rokokan waktu itu kan. Iya. Ya emang ya nggak betah di kamar diem duduk tiduran terus gitu kurang betah. Iya. Berarti apa kayak nggak naik bis lah menurut Mas Jody. Iya, jadi ya kayak di kamar aja gitu. Kayak di kamar aja. Jadi ya lebih enak kalau aku SE21. Oh, SE21. gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini boleh Mas Jody ngomong apa enggak terserah. Boleh spill apa enggak angkanya atau kurang lebihnya juga boleh. Iya. Ini ada dari Mas Gugun Meister. Gaji dari YouTube piro Mas? Gaji dari YouTube. Nah, kalau misalnya nggak mau ngomong angka nih, kita bisa dianalogikan barang atau lebih dari ini kurang dari ini. Jadi kalau gaji dari YouTube itu naik turunnya drastis banget. Pernah naik banget ya tergantung. Jadi nggak bisa jadi patokan gajinya segini nggak. Oh gitu. Tergantung semua. Tergantung view ya. Tergantung view. Pas lagi bulan ini rame ya alhamdulillah. Bulan ini sepi ya udah disyukurin. Kayak dagangan lah ya. Kayak orang dagang. Jadi ibaratnya kita jualan video. Ya kan? Jualan video sampai ya udah rame apa enggaknya itu kan tergantung. Iya. Ibaratnya kayak
Ya jualan perusahaan ngerekapnya datanya per bulan gitu kan. Ya bulanannya itu gitu. Jadi nggak bisa nyebutin angka. Iya. Aku ditanya orang nggak tapi bisa. cukup lah ya untuk cukup, kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah masih cukup. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Jody. Oke. Kita sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Jody. Ya. Sampai jumpa.